Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Repa Sofatulisni, NPM 192191072 dari Pendidikan Jasmani kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai penilaian status gizi dari mata kuliah Ilmu Gizi yang didosen pengampui oleh Ibu Seli Purnama MPD dan Bapak Arif Abdul Malik MPD. Yang pertama yaitu pengertian status gizi menurut Karyawati Dewi Mustika NH 2014.225, yaitu status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Yang selanjutnya ada metode penilaian status gizi. Dibagi menjadi dua, ada secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah secara langsung, di mana ada antrometri, klinis, biokimia, dan biofisika. Sedangkan secara tidak langsung dibagi menjadi tiga, yaitu survei konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Nah, antrometri yaitu pengukuran antrometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Pengukuran antrometri tujuannya untuk mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antrometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara, yaitu ada massa tubuh, pengukuran linear atau panjang, dan komposisi tubuh. Yang pertama yaitu massa tubuh. Massa tubuh yaitu penimbangan yang dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan keadaan tubuh tidak berkeringat, yaitu menggunakan timbangan berat badan standar dengan mencapai 100 gram. Sedangkan yang kedua ada pengukuran linear atau panjang. Nah, pengukuran linear atau panjang itu mengenai tinggi badan. Pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu atau alat apapun yang menambahkan tinggi badan kita. Lalu, pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau menggunakan alat pengukur tinggi badan yang disebut dengan stadiometer atau microtoiser. Nah, terus yang selanjutnya ada pengukuran lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala besar maupun kecil. Ukuran kepala besar disebut dengan hydrocephalus, sedangkan ukuran kepala kecil yaitu microcephaly. Yang selanjutnya ada pengukuran lingkar dada. Pengukuran lingkar dada ini dilakukan pada anak usia 2-3 tahun. Dengan rasio lingkaran dada dan lingkaran kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein KEV pada balita. Lalu ada juga pengukuran lingkar lengan atas atau LLA.
pengukuran lingkaran lengan atas biasanya digunakan pada anak balita maupun wanita usia subur. Lalu ada tinggi lutut. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan kepada usia manula karena pada manula terjadi penurunan massa tulang sehingga menyebabkan bungkuk. Lalu sukar untuk mendapatkan data tinggi badan akurat karena sudah banyak kekurangannya. Atau yang selanjutnya ada komposisi tubuh, yaitu ada biceps, triceps, subcapula, dan subrailisya. Nah, untuk pengukuran status itu, contohnya ada pada Santi, umur 28 tahun, berat badannya 60 kg. Hasil pengukuran tricepsnya 13 mm, bicepsnya 4 mm, subcapulanya 13 mm, suprailisanya 20 mm, lalu dijumlahkan dengan jumlah 50 mm. Dengan demikian, presentase lemaknya itu tubuh Santi adalah sebesar 26,5%. Artinya berat lemak tubuh Santi adalah 26,5% dikali 60 kg sama dengan 15,9 kg. Sehingga berat badan tanpa lemak adalah 60 kg dikurangi 15,9 kg, yaitu 41,1 gram. Nah, untuk penilaian klinis, pemeriksaannya adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitelisal seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ dekat dengan pertumbuhan seperti kelenjar tiroid. Pengertian itu menurut Istiani, Ari, dan Rusilanti 2013. Nah, adapun tanda-tanda klinis kekurangan gizi itu seperti pada gambar berikut ini. Nah, lalu ada penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium biokimia dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan spesimen jaringan tubuh, yaitu ada melalui darah, urin, tinja, hati, dan otot. Lalu diuji juga melalui laboratorium, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, paritin, glukosa, dan kolesterol. Nah, yang keempat ada penilaian biofisika. Adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Nah, yang terakhir ada cara penilaian status gizi berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 atau lebih. Kelebihannya, pengukuran sederhana dan mudah dilakukan. Lalu dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Sedangkan kekurangannya hanya dapat dilakukan untuk menentukan status gizi orang dewasa, yaitu usia 18 tahun ke atas. Lalu tidak dapat diterapkan pada bayi, anak remaja, ibu hamil, dan orang olahragawan. Lalu tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepamogeli. Sedangkan contohnya itu seperti berikut. Nah, untuk cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran artrometri, saya mengambil dari
contoh saudara saya, yaitu Amar, usianya 19 tahun, memiliki tinggi badan 162 cm dengan perhitungan berat badannya itu 65 kg. Untuk perhitungannya, 65 dibagi 1,62 dikali 2 sama dengan 65 dikali 3,24, yaitu 20,061. Jadi normal. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Harusnya 65 dibagi 1,62 dikali 2, yaitu 65 dibagi 3,24 dengan hasil dari jumlah 1,62 dikali 2. Jadi hasil keseluruhannya 20,061, yaitu normal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.